Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, puluhan rumah di kota Jayapura ludes terbakar. Kabupaten Yalimo belum aman, ratusan warga pendatang mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya. Edarkan uang palsu di Mimika, seorang wanita diringkus polisi. Tim SAR Gabungan Posar Asmat, Papua Selatan masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap satu korban yang hilang di Muara Burbis, Kabupaten Asmat. Penumpang perahu ketinting yang hilang tersebut bernama Samuel Sirano. Pencarian diperluas hingga ke sejumlah kecamatan. Kepala Posar Asmat, Wagianto, mengatakan tim gabungan yang terdiri dari personel SAR, TNI, dan polisi, serta keluarga korban melakukan penyisiran hingga muara distrik Suator, namun belum membuahkan hasil. Pencarian hari ketiga, perahu ketinting terbalik, berjumlah 7 orang, 6 orang selamat, 1 orang dalam pencarian yaitu Samuel Sirano. Tim SAR gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 2 personil Polair, dan 1 personil TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pencarian penyisiran dari Kampung Wowi sampai Wagabus hingga distrik Suator dan LKK yaitu Kampung Burbis. Namun sampai pencarian hari ketiga ini tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Hasil pencarian saat ini masih nihil. Tim SAR masih akan terus mencari korban. Samuel Sirano diduga tenggelam di Muara Burbis Asmat saat perahu cepat yang digunakan untuk menyeberang terbalik di muara. 6 orang selamat, namun Samuel hilang. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Warga Kelapa Lima Kabupaten Merauke mengeluhkan kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah mereka, membuat warga kesulitan bepergian. Warga Merauke Melko mengatakan angkutan umum hanya tersedia pada pagi hari ketika anak-anak sekolah berangkat. Menurut Melko, masalah angkutan umum ini sudah berlangsung lama namun tidak pernah ada perbaikan. Betul, angkutan kota itu agak sulit. Angkutan kota itu paling pagi hari. Pagi hari buruh orang kerja, terus anak-anak sekolah di situ. Itu sebatas sampai jam berapa? Ya paling sampai jam 8 lah paling lambat. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada. Sampai sore lagi? Sampai sore ya, paling orang pulang jualan. Nah itu target pas sopir-sopir. Akhirnya dong bisa operasi tuh waktu itu. Kalau siang memang agak susah. Oh, kenapa Pak RT? Ya di sini kendalanya banyak orang kalau di Kelapa Lima ya dulunya lain. Sekarang kan semua punya kendaraan roda 2. Itu satu. Dan kedua, banyak sopir juga mengeluh. Ya bukan setiap hari orang mabuk, tapi pasti ada. Dong punya waktu-waktu pas ini ya mungkin cegat. Akhirnya sopir-sopir ini juga dong jadi takut, malas untuk datang. Dinas Perhubungan Merauke menjelaskan bahwa sejak dahulu rute Kelapa Lima memang sudah ditetapkan sebagai rute angkutan umum. Namun terdapat kendala teknis dan masalah keamanan yang membuat angkutan sulit beroperasi secara maksimal. Jadi menurut sopir yang bilang kepada kami bahwa jenjang daripada keselamatan, pertama satu ketidaknyamanan sopir, yang kedua penumpangnya kurang. Ya, jadi pihak pemerintah kali ini untuk sama-sama keseimbangan bahwa pemerintah tetap melakukan koordinasi dengan pihak Organda supaya tetap menertibkan kendaraannya jurusan yang ke Kelapa Lima sesuai target yang telah ditentukan pada saat itu. Jadi mari sama-sama menjaga suatu keselamatan transportasi baik kendaraan maupun masyarakat, sama-sama membantu menjaga keselamatan. Pemkab menerima kritik masyarakat dan akan berkoordinasi dengan sopir angkot untuk memperbanyak angkutan di kawasan itu.
Namun melihat geliat ekonomi yang lesu, nampaknya penambahan angkot sulit terjadi. Apalagi saat ini banyak transportasi berbasis daring. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Drama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua berakhir. Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu memutuskan menolak permohonan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang diajukan oleh pasangan Ben-Hur Tomimano dan Konstan Karma. Dengan putusan tersebut, pasangan Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen dipastikan menjadi pemenang Pilgub Papua. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan untuk perkara PAPU berkenaan dengan dari tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini selesai. Menanggapi hasil putusan MK, Matius Fakiri mengatakan akan merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Papua. Ya tentunya yang pertama saya akan melakukan rekonsiliasi dengan semua masyarakat. Kemudian yang paling penting yaitu pasangan 01, Bapak Tomimano dan Konstan Karma. Kami akan membangun komunikasi. Sehingga membangun Papua ini kan bukan hanya kami berdua, tetapi harus bersama-sama bersama kedua pasangan calon dan semua anak bangsa, warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua pada khususnya dan provinsi masyarakat Papua yang ada di tanah Papua pada umumnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua diberikan waktu 3 hari untuk melakukan pleno penetapan gubernur terpilih. Selanjutnya diajukan ke DPRD Papua dan ke Mendagri untuk dijadwalkan dalam pelantikan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.